Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah dosen tetap Universitas Pancamarga Probolinggo. Home base saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Bisnis Digital. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 di Sekolah Tinggi Informatika Komputer Indonesia, yaitu STIKI di Malang, dan S2 saya Magister Manajemen di Unmar Malang. Saat ini jabatan akademik saya asisten ahli dengan kepangkatan penata muda tingkat 1 dengan golongan 3B. Lalu fokus penelitian saya di bidang pemasaran. Di program studi saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis digital, itu di 3 SKS dengan metode DEA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Video ini saya khususkan untuk sebagai pernyataan data diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di tahun 2025. Berikutnya beberapa pembahasan RPS, yaitu deskripsi mata kuliah di pengantar bisnis digital, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa bisnis digital dalam beberapa pengetahuan untuk membantu menavigasi organisasi, mengidentifikasi, meninjau keputusan manajemen dalam bisnis digital. Dan mata kuliah ini juga menggunakan pendekatan integratif yang mengacu pada pendekatan dan model baru, termasuk sistem informasi, strategi, pemasaran atau pemasaran digital, keuangan, manajemen rantai pasok, sistem operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Lalu berikut capaian pembelajaran, yaitu CPL, berdasarkan sikap, yaitu yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban. Lalu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL berikutnya berdasarkan keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, dan mampu mengimplementasikan teori dalam bidang bisnis digital dalam mengelola organisasi secara etis dan profesional. Berikutnya ke CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menelaah yaitu teori-teori bisnis, manajemen, dan organisasi pemasaran digital, dan mampu merumuskan rencana bisnis secara komprehensif untuk mengembangkan jiwa entrepreneur leadership. Lalu kemampuan akhir di tiap tahapan belajar atau CPMK, yaitu yang mahasiswa mampu menelaah dengan baik tentang bisnis digital dan e-commerce, marketplace analysis untuk e-commerce, lalu infrastruktur bisnis digital, strategi bisnis digital, etika bisnis digital, manajemen perubahan dalam bisnis digital,
dan menyusun rencana bisnis digital atau bisnis plan. Dari semuanya dari CPL dan CPMK dalam video ini, berikut video dalam situasi belajar mengajar di kelas dengan mata kuliah pengantar bisnis digital. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video saya pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini adalah hari pertemuan pertama di mata kuliah pengantar bisnis digital, di mana kita itu juga baru pertama kali bertemu. Ada yang kenal saya? Belum pernah ya, kita belum pernah ketemu, baru hari ini. Oke, baik. Pertama-tama mudah-mudahan diberi kesehatan hari ini. Terus untuk kita kenalan dulu, baru kita bahas RPS dan materi yang kita sajikan hari ini. Oke, yang pertama saya perkenalan dulu. Saya Mufid Andrianata, gelar saya Eskom MM. Oke, di sini gelar saya Eskom di sini adalah sarjana komputer. Saya mulai kuliah di tahun 2004. Di 2004 lulus di 2009. Terus saya melanjutkan kuliah di Universitas Merdeka Malang di tahun 2011 dan lulus di tahun 2013. Oke, baik, saya absen dahulu atas nama Dia Ramadhani. Dia Ramadhani asalnya dari mana? Oh, dari Besok. Kalau dari sini jauh nggak kira-kira? Oh, 1 jam. Lalu Marcelisna Syaharianti. Oke, rumahnya di mana? Oh, Lumbang. Ada lumayan ya? Berapa jaraknya? 30 menit. Lalu Femas. Ini namanya keren sekali, Femas ini. Femas, rumahnya di mana? Oke, masih wilayah Probolinggo ya? Oh, kabupaten. Berikutnya Siti Alfiatus. Siti Alfiatus rumahnya? Oh, kotanya. Lalu ada Rini Fatimatus Yahro. Oke, rumahnya di mana? Oh, baik. Kalau dari Praksan mungkin jarak tempuh 45 menit. Lalu ada siapa ini? Renat Wijayanti. Oke, dari mana? Oke. Lalu Adinda Aulia Salsabila. Oke, namanya keren sekali. Rumahnya di mana? Oh, Genting. Lalu ini orang Indonesia banget ini namanya. Hari Prasetyo. Hari Prasetyo. Rumahnya di mana? Di Probolinggo. Oh, dekat ya dari sini. Mungkin 15 menit dia sampai ya. Lalu ada Sakinah. Sakinah rumahnya di mana? Di Jati. Jati, dekat sini ya. Lalu ada Deswita. Deswita rumahnya? Deswita siapa ini? Oh, hari ini yang tidak masuk berapa orang ya? Oh, masuk semua. Oke, berarti kita lanjutkan dari absensi. Mungkin ada yang pertanyaan yang perlu ditanyakan terkait data diri saya. Jika cukup, oke, saya bukakan RPS ya. Jangan. Oke, baik. Hari ini saya sampaikan dahulu rencana pembelajaran semester atau RPS atau biasa disebut silabus.
yaitu pembelajaran dari kita mulai tatap muka pertama, terus UTS, habis UTS tatap muka lagi sampai UAS. Sebelum ke situ saya buka dulu tentang mata kuliahnya, pengantar bisnis digital, yaitu ini adalah secara rumpun mata kuliah adalah mata kuliah wajib ya. Berikutnya ada deskripsi singkat mata kuliah pengantar bisnis digital, yaitu beberapa pengetahuan untuk membantu menavigasi organisasi menuju bisnis digital. Mata kuliah ini mengidentifikasi dan meninjau keputusan dalam bisnis digital. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan integratif yang mengacu pada pendekatan dan model baru termasuk sistem informasi, strategi, pemasaran, keuangan, dan sampai ke sumber daya manusianya. Literatur atau pustaka yang saya gunakan adalah punyanya Dev Cafe di tahun 2009 tentang digital business dan e-commerce management. Yang kedua, McHugh Nickel di tahun 2014 Understanding Business. Lalu ada Kenneth C. London dan Jane P. Ludon di 2014 tentang manajemen information system. Yang keempat, digital marketing, yaitu strategi, implementation, and practice. Lalu yang kelima, e-branding, how to build business brand rock digital channel, ini Gordon Davis 2018. Nah, penilaian di sini adalah ada 4 pokok di sini. Yang pertama itu presensi ya. Presensi itu saya ambil di 20% ya. Lalu ada tugas di 30%, UTS 20% dan UAS 30%. Berarti dari atau total jumlah adalah 100% dari tempat penilaian tersebut. Untuk keterlambatan saya rasa 15 menit ya, sudah cukup ya. Ke materi ya, ke materi pengantar bisnis digital. Oke, di sini terdiri dari materinya tentang pendahuluan, terus perbedaan e-bisnis dan e-commerce, lalu ada peran e-bisnis, lalu ada manfaat dan hambatan, tipe e-commerce, model e-commerce, dan permasalahan hukum untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang konsep e-bisnis dahulu sebelum ke e-commerce. Oke, konsep e-bisnis yaitu secara definisi e-bisnis merujuk pada e-commerce yang lebih luas, tidak hanya pembelian dan penjualan, tetapi juga pelayanan pelanggan dan kolaborasi dengan mitra bisnis. Cakupannya yaitu mencakup seluruh kegiatan usaha yang didukung teknologi informasi dan komunikasi menggunakan website, internet, intranet, dan extranet. Perbedaan dengan bisnis konvensional yaitu mengandalkan pertemuan fisik ya. Kalau konvensional pastinya harus datang langsung ke pasar, harus melihat barang, harus pegang, terus menawar. Sedangkan kalau e-bisnis untuk sedangkan e-bisnis ya itu menggunakan media internet sebagai sarana utama. Mau pakai kamera profesional, mau pakai handphone, sekarang guna. Selanjutnya konsep ya, konsep e-commerce ya. Definisi e-commerce itu adalah perdagangan elektronik mencakup proses pembelian, penjualan, transfer,
atau pertukaran produk dan layanan melalui jaringan komputer. Nah, komponen memerlukan teknologi jaringan, basis data, email, dan sistem pengiriman barang serta pembayaran alat elektronik. Ada beberapa bagian dari e-business, merupakan dari bagian e-business cakupannya lebih spesifik pada transaksi pembayaran atau perdagangan. Nah, di sini kalau ngomongin perbedaan ya e-commerce dan e-business, di e-commerce itu adalah bagian dari e-business yang fokus pada transaksi keuangan, melibatkan penjualan produk dan layanan secara online. Oke, saya contohkan ada beberapa situs e-commerce. Oke, yang pertama mungkin familiar ya, namanya Shopee. Ada namanya Lazada. Ada namanya Bukalapak. Tokopedia atau Topet ya, biasa disebut. Ada lagi yang masih banyak ya. Ada Matahari Mall. Kalau situs e-commerce luar ada yang tahu? Oh, Zalora masih di sini. Ada yang tahu Alibaba? Pernah dengar ya? Nah. Lalu ada apa lagi? Di sekitar itu ya. Nah, sekarang kalau situs e-commerce itu kan berarti kita ngomongin bukan hanya penjual dan pembeli, tetapi di situ di tengah-tengah ada seorang perantara. Ya, kita ngomongin setiap kali transaksi itu pasti ada perantaranya. Jadi si pembeli, anggap saja ini ya, saya contohkan satu saja dari pembeli, penjual. Nah, berarti kalau istilahnya di sini adalah rekening bersama. Jadi stepnya kita beli barang, kita pilih, kita tanyakan dahulu barang tersebut tersedia atau tidak. Kalau ada berarti mulai kita beli atau transaksi. Nah, transaksi tidak secara langsung ke penjual, tetapi ada prosesnya. Kita beli, si penjual packing dulu. Habis itu kalau kita sudah lunas, ini di packing, diantarkan ke jasa transportasi. Kalau sudah, berarti kita akan bisa lihat, si pembeli ini bisa lihat, kita tracking, bisa melalui website, bisa melalui dari situs itu sendiri, situs e-commerce atau biasanya Shopee. Kita bisa lihat di situ barang itu sudah di packing, sudah mau dikirim atau posisinya di jalan. Lalu kalau ini sudah, berarti si penjual belum menerima transaksi atau belum menerima uang yang ditransferkan oleh si pembeli. Karena apa? Barang tersebut belum sampai ke pembeli. Ini barang ya, belum sampai. Kalau sudah sampai di rumah atau sudah sampai diantarkan sampai rumah, kita cek barang tersebut sesuai, kita cacat, baru pembeli itu penjual ya istilahnya. Jadi dalam sistem itu menyampaikan bahwa barang itu sudah diterima, ya kita terima. Kita terima, kita beri feedback ya. Kita berikan foto atau video tentang deskripsi barang tersebut itu sampai dengan aman atau tidak rusak. Jadi dari situ penjual menerima uang dari pembeli. Nah, berarti di sini ada rekening bersama ya, rekening bersama banyaknya Shopee.
Nah, secara sistem berarti aman, jadi tidak langsung antara pembeli dan penjual atau sebaliknya. Jadi yang lain ya sama, sistem seperti itu. Ada juga sekarang ada live-nya kalau kita beli barang, ada promo-promo menarik atau momen-momen tertentu seperti 11.11, 12.12 dan lain sebagainya. Untuk e-commerce ya. Lalu ada e-business, konsepnya lebih luas, mencakup pemasaran, pengadaan bahan baku, mencari supplier, dan pendidikan pelanggan. Saya rasa bisa dipahami ya e-business ini. Oke, dari penjelasan pertama tadi sampai beberapa konsep atau situs e-commerce yang saya temukan tadi, kira-kira mungkin ada yang perlu didiskusikan sebelum ke materi selanjutnya. Mungkin ada? Oke, baik, silakan Tim. Belinya apa dulu ini? Laptop kah atau apa? Oke. Kalau laptop, kalau dari sisi harga ya, kalau dari sisi harga itu lebih murah online, karena saya pernah membuktikan, saya datang ke toko itu harganya 6 jutaan ya untuk laptop Core i3 itu di 6 juta. Sedangkan di online itu di bawah 6 juta. Itu kalau nggak salah di antara 5,5 atau 5.500.000 sampai 5,7. Itu aja bonusnya sama. Cuman kadang-kadang kan kita takut ya, transaksi di atas 5 juta itu takutnya nggak nyampe. Yang perlu kalian catat atau perlu kalian ketahui, yang pertama ya carilah toko resminya, toko resmi. Kalau toko resmi itu pasti sih, kadang-kadang foto itu tidak sesuai kadang-kadang. Tapi kalau toko resmi atau official saya rasa tidak, aman-aman saja. Mungkin itu ya hari ini. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke. Baik, berikutnya hambatan di sini dari segi infrastruktur, bagaimana kesiapan infrastruktur dan teknologi pendukung masih terbatas. Terbatas di sini berarti gini, kita ngomongin SDM ya, SDM-nya. Kalau kita ngomongin SDM berarti kita ngomongin orang itu harus melek digital. Melek digital di sini adalah paham tentang teknologi. Nah sekarang kita kalau berjualan live, kita kan secara bahasa harus menguasai. Kita harus bisa menarik konsumen. Bagaimana caranya? Ya kita mulai belajar bagaimana menghadapi orang-orang itu atau konsumen itu pastinya berbeda-beda. Lalu yang kedua, SDM ya, ini barusan saya bahas tentang kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi baru. Kita lebih ke teknologinya ya. Ini tadi. Lalu yang ketiga tentang keamanan. Sejauh mana keamanan di sini? Transaksi dari data akses pihak yang tidak berkepentingan. Kadang-kadang kan kita berkomentar itu kalau sudah beli baru bisa berkomentar. Berbeda dengan Google Map. Nah, kita meskipun tidak berkunjung di situ, kita bisa memberikan rating. Nah, itu kadang-kadang kan bisa baik, bisa buruk, bisa jelek ya. Lalu ada namanya regulasi, kebijakan dan regulasi mengenai cyber
cybercrime yang masih perlu dikembangkan karena perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen itu kadang-kadang ya dari pusat sudah jelas ya aturannya, terkadang di lapangan tidak sesuai ya, kadang-kadang seperti itu. Berikutnya tentang tipe e-commerce. Yang pertama berdasarkan transaksi, yaitu penggolongan berdasarkan sifat transaksinya. Nah, transaksi kan kalau dari tadi yang saya jelaskan tadi kan belum menjelaskan metode pembayarannya, metode ya, kita ada metode. Kita metode menggunakan bisa e-banking, atau mobile banking ya, internet banking. Kita bisa bertransaksi melalui toko-toko retail ya, termasuk Indomaret atau Alfa. Atau kalau ada menu COD, Cash Order Delivery, jadi kita bayar kalau barang itu tiba di rumah kita. Nah, dari sini saja kita bisa lebih cepat ya, kita bisa transaksi di rumah, dimanapun kalian berada, kita bisa. Sekarang dimudahkan. Kalau dulu mungkin kita harus ke bank atau ke ATM, ya, ada yang ketinggalan melalui ATM, anjungan tunai mandiri di masing-masing bank. Kalau menurut kalian ada yang pernah melakukan transaksi ini? Salah satunya apa kira-kira yang paling mudah? Oke, COD berarti kita harus menyiapkan sejumlah uang ya, sejumlah uang yang atau sesuai barang yang kita mau beli tadi harganya berapa, baru kalau barangnya sampai di rumah kita langsung bayar tanpa ngecek, karena COD ada beberapa menu ya. COD cek barang dahulu baru kita bayar, ada yang enggak. Dulu kan mungkin kita ngomongin SDM lagi, melek digital atau enggak, istilah. Nah, biasanya kalau orang nggak ngerti, mereka buka kurirnya yang disalahin karena barangnya tidak sesuai. Nah, itu sering kali sampai saat ini masih sering, kasus-kasus itu masih ada, masih banyak sekali. Karena apa? Ya nggak ngerti gitu loh sistemnya. Oke, baik, dari materi yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan? Oke, materi akan saya kirimkan di Google Classroom, kalian bisa akses nanti. Untuk link akan saya berikan di WhatsApp group ya. Dari saya, kalau sudah cukup, saya akhiri. Aduh kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.